Halo, kembali lagi di Autonet Max dengan Audi. Dan kemarin setelah si Bagas nyobain ini mobil ya jalan-jalan sore di sirkuit E-Prix Ancol, kali ini kita dapat kesempatan untuk nyobain mobil ini langsung di jalanan sekitaran Jakarta dan BSD. Ini adalah Wuling Almaz RS Hybrid dan katanya sih mobil ini irit. Kita cari tahu beneran irit apa kagaknya. Yuk. Oke, dari segi eksteriornya mobil ini nggak banyak perubahan dibandingin versi bensinnya. Paling kelihatan adalah ya aksen biru di bumper, di bagian dekat proyektornya, di tulisan RS-nya, dan di bagian belakang ada aksen biru di sekitar knalpotnya. Selain itu, ada satu perubahan lagi yang paling beda. Peleknya sekarang pakai ukuran 18 inci, bannya 21555, kebetulan dia pakai GT Radial Savero. Desain peleknya juga baru. Di luar itu tidak ada perbedaan dibandingin versi bensinnya. Jadi kalau merah itu bensin, biru itu nyetrum. Kita lihat interiornya. Ya, sekarang kita di dalam interiornya si Almaz RS Hybrid. Interiornya nggak ada bedanya sama si versi bensinnya. Paling warna upholstery-nya sekarang berubah. Kalau si Bagas bilang beige, kalau gue bilang ini warnanya capcin, cappuccino cincau, agak hitam-hitam dikit gitu. Di luar itu nggak ada perbedaan sama sekali. Layar tengahnya masih cukup gede. Cuman di sini sekarang udah ada water charging, sama tuas transmisinya keren, kayak Volvo atau Chery ya. Chery lebih pendek dikit, dia lebih panjang dikit. Tapi keren dan sudah full digital. Jadi tuh operasionalnya tuh dia tinggal di tak-tak gini aja lebih enak. Dan di sebelah sini, di instrumen clusternya. Jadi kalau sebelumnya dia pakai analog dengan layar LCD yang kecil, sekarang dia sudah full LCD 8 inci dan ini kayak layarnya Wuling REV nggak sih tuh, sampai font-fontnya urut-urutannya juga mirip banget. Cuman memang ini lebih lengkap karena banyak pengaturan yang bisa kalian lihat di sini. Ada navigasi, ada multimedia, trip A, trip B, sistemnya sendiri, lane departure warningnya dan segala macamnya kalian bisa akses langsung dari instrumen cluster ini. Satu tambahan lagi perbedaannya adalah di dalam sini nih, di kontrol kendaraan, di lainnya, dia ada pemulihan daya. Jadi kalau kalian lemah harus ada pemulihan. Dan bener, pilihannya antara lemah dan standar. Ini adalah regenerative braking karena dia mesin hybrid. Jadi kalau lemah itu dia, kalau kalian lepas gas tuh dia kayak ngelos. Kalau standar tuh dia kayak agak nahan dikit dan baterainya akan terisi. Ini cuma ada di versi hybrid. Nah sekarang kita jalan aja. Kita cari tahu beneran irit apa kagaknya. Yuk. Oke, sekarang kita nyetir si Almaz Hybrid ini. Jadi langsung kita bahas posisi duduknya dulu ya. Posisi duduk nggak ada perbedaan dibandingin si yang versi bensinnya. Dia tetap agak tinggi ya, dia tetap commanding. View-nya bagus, cuman memang blind spot di sebelah kanan dan sebelah kiri ini agak gede. Karena spionnya nggak ditarik mundur dan ukuran spionnya juga cukup besar sehingga agak ngeganggu di sini ya. Sisanya sama persis, setirnya nggak bisa diatur teleskopik, cuman tilt aja. Kurang pendek ya kalau buat gue ya duduknya ya. Tapi overall buat orang yang demen nyetir SUV ini rasanya masih SUV banget. Dan setelah gue pakai mobil ini beberapa hari ya, baik di jalanan biasa maupun di tol, surprisingly fuel consumption-nya atau konsumsi bahan bakarnya cukup baik untuk ukuran mobil segede gini. Jadi di jalan tol itu gue bisa dapetin sekitar 1:15 menurut MID, dan di jalanan biasa itu dapat 1:13, 1:14-an lah ibaratnya. Kombinasi overall jadi dapat kurang lebih sekitar 1:13,8. Which is bagus banget. Ada beberapa hal yang sebenarnya mendukung performa efisiensinya itu. Satu, ketika gue coba mobil ini di tol ya, di kecepatan 80-100, RPM-nya itu rendah banget. Cuman 1.500 sampai 1.600 RPM. Itu sama kayak mobil 1.500 cc pakai CVT. Bayangin aja, padahal ini mobil 2.000 cc dengan motor hybrid. Karena itu RPM-nya rendah, dia jadi irit. Begitu juga waktu di jalanan biasa. Jadi waktu di jalanan biasa, coba ngegas gitu ya, dari kondisi diem sampai maju, itu RPM-nya tanda kutip 0. Karena motor listriknya yang bekerja. Bahkan kalau kita coba hard banget, itu RPM naik sampai sekitar 2.600-an saja. Habis itu dia akan dilanjutkan dengan si motor listrik. Jadi kebanyakan akselerasinya atau percepatannya itu dibantu oleh motor listrik. Sehingga mesinnya nggak banyak bekerja dan nggak banyak buang bensin. Itu alasannya kenapa dia irit. Kabar bagusnya lagi, selain dia lebih irit, dia juga jauh lebih kencang performanya.
Nggak percaya? Pasti nggak percaya. Karena kalau kalian ingat Almas biasa, itu identik dengan yang CVT-nya yang suka agak ngaco, terus tarikannya agak ya begitulah, gitu ibaratnya kan. Tapi versi hybrid ini beda, karena torsinya juga di atas 300 ya motor listriknya. Sehingga kalau kalian gas 0 sampai 100, nih kayak gini nih. Wow, gejedak banget, gila. Kalau dihitung performance-nya pakai draggy, hasilnya seperti ini. Nah, itu juga dikontribusikan dengan CVT-nya hilang. Dia cuma pakai single speed gearbox karena dia ada mesin hybridnya sendiri, dia pakai single speed gearbox. Jadi responsnya sendiri amat-amat instan. Kayak Toilan tuh nariknya enak gitu loh. Khas mobil-mobil hybrid ya, kayak mobil listrik sih sebenarnya. Cuman memang nggak bisa single pedal driving sih. Ini nggak bisa memang. Jadi sedikit informasi aja ya, performa dan keiritan seperti ini dicapai karena dia pakai sistem hybridnya yang beneran hybrid. Dia memakai sistem active hybrid, bukan mild hybrid, bukannya serial atau parallel hybrid. Dia pakai active hybrid yang bisa bekerja sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan untuk mencapai performa dan efisiensi maksimal. Contoh, di kecepatan rendah, sistemnya akan bekerja seperti serial hybrid, alias si motor bensin akan menyuplai daya ke listrik atau ke motor listrik supaya nanti akselerasi akan dibantu oleh atau dijalankan oleh motor listrik. Tapi begitu kita butuh full load dengan akselerasi mendadak, dia akan bekerja sebagai parallel hybrid di mana motor listrik dan mesin akan bekerja berbarengan untuk membawa mobil ini melaju lebih cepat. Tapi di kondisi-kondisi tertentu lagi, balik lagi mungkin dia akan bisa jalan dengan full engine saja karena baterainya sudah habis, misalnya motor listriknya nggak jalan. Jadi semua itu dia switching dengan halus, dengan seamless ya ibaratnya. Dan bedanya dengan hybrid-hybrid mobil Jepang yang biasa kita bisa pilih mode EV atau kagaknya, ini nggak bisa dipilih sama sekali. Jadi basically logic komputernya akan menentukan mode apa yang sedang dijalankan sesuai dengan kondisi mobilnya. Cuman memang bukannya sebuah mobil tuh selalu sempurna ya, pasti ada kekurangannya, pasti. Dan mobil ini ada beberapa kompensasi yang benar-benar kerasa kalau kalian notice. Jadi mobil ini kan dilengkapi oleh baterai ya untuk sistem hybridnya. Baterainya itu diletakkan di bagian bagasi belakang. Jadi ban serepnya hilang ya. Tetap 7-seater tapi ban serep hilang karena makanya kalian dikasih tire kit di bagian belakang itu. Dan otomatis berat mobilnya sendiri 90 kg lebih berat, apalagi beratnya di belakang. Dan ada satu lagi yang perubahannya itu yang lumayan signifikan, yaitu suspensinya berubah, suspensi bagian belakangnya. Jadi kalau dulu dia pakai multilink ya, dia independen di keempat rodanya, sekarang dia di belakangnya pakai torsion beam. Jadi yang independen cuma roda depan doang. Berpengaruh nggak ke handling? Surprisingly, dengan penambahan berat 90 kg di belakang dan perubahan suspensi, iya, gue berani jawab iya. Mobil ini tetap kerasa sebuah mobil yang halus. Wuling Almas memang dikenal sebagai sebuah soft roader ya, kalau gue ngomongnya, bukan off roader, soft roader. Mobil yang halus, yang buat cruising gitu, jalan halus banget. Tapi mobil ini, ya si Almas Hybrid ini, karena dia pakai torsion beam di belakang, kerasa agak ngayun gitu loh di belakangnya nih. Jadi kalau jalanan agak kayak gini nih, tuh, dia agak ding, ada sisa ayunan itu di bagian belakangnya. Dan kalau kalian pakai manuver ya, tuh, ini nyisa gitu loh buntutnya. Buntut itu agak nyisa, nggak sehalus si Almas yang non hybrid yang pakai suspensi multilink di bagian belakang. Itu kayak rasa lebih napak dan lebih halus. Ini kayak lebih kasar, jujur aja. Mungkin ya itu kompensasi yang harus kalian bayarkan untuk efisiensi dan performa yang lebih baik. Ya sedikit tambahan lagi untuk sektor dinamisnya ya, sektor berkendaranya lah nih mobil. Seperti tadi gue ngomongin, dia memang soft roader. Dia bukan mobil yang tanda kutip fun kalau menurut gua. Karena kenapa? Satu, setirnya keentengan, biarpun dia gradually ada bobotnya, tapi keentengan dan nggak apa ya namanya ya, agak artificial gitu loh beratnya. Terus akurasinya juga digerakin tuh nggak langsung gerak gitu loh mobilnya tuh. Lebih cenderung buat nyaman aja. Plus remnya juga agak kurang responnya. Kalau si Bagas bilang kayak kosong, gue setuju. Awalnya kalau ditekan tuh kayak nggak ngerem gitu, tapi begitu satu titik dia bek langsung, kayak langsung pakem gitu loh, kayak agak bisa ditakar tapi lebih sulit dibandingin mobil-mobil biasanya.
Jadi overall ya ini mobil buat asik-asik aja ya, buat jalan cruising, buat jalan nyantai aja, nggak usah di push sampai gimana banget. Biarpun sebenarnya sekarang performanya enak banget. Sekarang sampai pada kesimpulannya si Almas RS Hybrid ini. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya gue apresiasi banget Wuling Indonesia mau bawa mobil ini ke Indonesia. Karena ini merupakan mobil hybrid pertama dari merek Tiongkok yang ada di Indonesia. Dan gue bisa bilang juga ini mobil Tiongkok yang punya performa dan efisiensi yang bagus saat ini ya. Selain itu juga, integrasi hybridnya sendiri juga berjalan dengan halus. Dan biarpun memang ada beberapa kompensasi yang harus harus dilakukan karena dia pakai baterai tambahan 90 kg, otomatis suspensinya jadi bikin bantingannya agak lebih ngayun ya, nggak serefine si mobil bensinnya. Tapi overall mobil ini tetap pantas lah ibaratnya buat kalian pakai untuk sehari-hari. Ya oke lah, tidak semua orang butuh mobil yang fun to drive. Tapi kembali lagi, dengan harga mencapai 470 juta, apakah worth the money kah mobil ini? Karena mengingat pasar mobil Tiongkok yang biasanya orang identik dengan harga-harga yang lebih terjangkau, mobil ini cenderung ada di harga yang agak tinggi. Apalagi nanti akan melihat ke depannya rival-rivalnya dari Jepang itu akan mengeluarkan mobil yang mungkin hybrid juga dan kisarannya mirip-mirip dengan yang ini. Jadi apakah ini akan tetap kompetitif ke depannya? Kita nggak tahu. Dan kembali lagi nanti di 2023, kita juga mungkin akan melihat beberapa regulasi dari pemerintah yang mungkin akan memihak mobil-mobil hybrid. Jadi kalau kita tahu selama ini mobil-mobil hybrid tidak diberikan plat warna biru, jadi nggak bisa lewat ganjil genap, tapi bisa jadi ke depannya mungkin akan ada kebijakan seperti itu. Kalau sampai ada kebijakan seperti itu, mobil hybrid yang pengen banget gue beli adalah Ertiga hybrid kayaknya, karena itu paling murah. Oke, thank you udah nonton. Kalau kalian suka video ini, klik like, komen, saran, monggo tulis aja langsung, subscribe kalau kalian belum subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk tahu notifikasi video-video terbaru dari Autonet Mix. Thank you udah nonton, Audi sign off. Bye-bye.